Selamat pagi teman-teman, Shalom. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kitab Kejadian memberi begitu banyak perhatian pada pakaian Yusuf? Itu bukan suatu kebetulan. Dalam kisah Yusuf, pakaian tidak pernah sekedar pakaian. Pakaian melambangkan identitas. Dan setiap kali Yusuf kehilangan pakaiannya, Allah menyingkapkan sesuatu yang tidak pernah dapat dirampas darinya. Yang pertama adalah jubah yang diberikan ayahnya. Jubah itu adalah tanda nyata kasih, perkenanan, dan masa depan yang telah Allah janjikan. Namun sebelum saudara-saudaranya melemparkan Yusuf ke dalam sumur, mereka terlebih dahulu melucuti jubah itu darinya. Itu di Kejadian 37 ayat 23. Pikirkanlah sejenak. Hal pertama yang mereka ambil bukanlah kebebasannya, melainkan identitasnya. Bertahun-tahun kemudian Yusuf kembali kehilangan pakaian. Kali ini pakaian itu bukan direnggut dari tubuhnya. Ia sendiri meninggalkannya. Ketika istri Potifar memegang pakaiannya dan mencoba membujuknya untuk berbuat dosa, Yusuf melarikan diri di Kejadian 39 ayat 12. Ia memahami sesuatu yang seringkali kita lupakan. Lebih baik kehilangan pakaian daripada kehilangan integritas. Lebih baik kehilangan reputasi daripada kehilangan kebenaran. Lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan persekutuan dengan Allah. Pakaian pertama diambil karena dosa orang lain. Pakaian kedua ditinggalkan karena Yusuf menolak untuk berdosa. Yang satu adalah akibat pengkhianatan, yang lain adalah buah dari kesetiaan. Yang satu membawanya menjadi budak, yang lain membawanya ke penjara. Keduanya tampak tidak adil, keduanya juga tidak terlihat seperti berkat dari Allah. Namun di balik setiap kehilangan itu, ada satu hal yang tetap tidak tersentuh. Hati Yusuf. Disitulah keindahan tersembunyi dari kisah ini. Sepanjang hidupnya, Yusuf mengenakan banyak pakaian. Jubah seorang anak yang dikasihi ayahnya, pakaian seorang hamba, pakaian seorang narapidana, dan akhirnya Firaun mengenakannya dengan kain lenan halus serta mengalungkan rantai emas di lehernya. Wow. Pakaiannya terus berubah. Keadaannya terus berubah. Statusnya pun terus berubah. Namun pribadi yang ada di balik pakaian itu tidak pernah berubah. Penderitaan tidak membuatnya pahit. Pencobaan tidak membuatnya berkompromi. Keberhasilan tidak membuatnya sombong. Mengapa? Karena Yusuf tidak membangun identitasnya berdasarkan apa yang ia kenakan. Ia membangun identitasnya di atas Allah yang ia layani. Dan mungkin itulah pertanyaan yang secara diam-diam diajukan kitab Kejadian kepada setiap kita. Jika segala sesuatu yang memberi Anda identitas di dunia ini diambil, jabatan, kesuksesan, harta, atau pengaruh Anda, apa yang masih tersisa? Apakah Kristus masih akan terlihat di dalam diri Anda? Kenyataannya, kita semua mengenakan pakaian yang berbeda-beda sepanjang hidup. Ada yang mengenakan pakaian keberhasilan, ada yang mengenakan duka cita, ada yang mengenakan kelimpahan, ada pula yang mengenakan kehilangan, ada yang mengenakan pengakuan, ada juga yang melewati musim ketika tidak seorang pun memperhatikan mereka. Semua pakaian itu akan datang dan pergi. Pakaian-pakaian itu tidak pernah dimaksudkan untuk mendefinisikan siapa diri kita. Suatu hari nanti, setiap pakaian duniawi akan kita tanggalkan. Jabatan yang telah kita raih, harta yang telah kita kumpulkan, pengakuan yang telah kita terima, semuanya bersifat sementara. Namun pribadi yang sedang Kristus bentuk di balik semua pakaian itu, itulah yang akan bertahan sampai kekekalan. Mungkin itulah sebabnya kitab suci terus mengarahkan perhatian kita kepada pakaian-pakaian Yusuf. Bukan karena Musa ingin kita mengingat apa yang dikenakan Yusuf, melainkan karena ia ingin kita mengingat apa yang tidak pernah Yusuf izinkan terjadi pada dirinya. Kiranya kita tidak pernah menambatkan identitas kita pada pakaian yang dapat direnggut oleh waktu. Kiranya hidup kita begitu berakar di dalam Kristus, sehingga entah kita berada di dalam sumur, di penjara, atau di istana, hati yang sama, hati yang setia kepada Tuhan, tetap ditemukan di dalam diri kita. Amin ya teman-teman ya. Oke,
remember ya, bukan pakaian-pakaiannya, tapi siapa kita di dalam ya, karakter kita, kesetiaan kita kepada Kristus yang penting. Oke guys, alright, God bless you, see you again tomorrow morning, bye bye.